buat sushi yang mana? Para modern moms ini siap membawa info dan tips berguna bagi tumbuh kembang si kecil. Bunda sitap dulu ya. Ragam art and craft, Sepatunya tinggal digantungkan di sebelah sini. Jadi deh snowballnya. info masak dan info penting lainnya. Anak-anak biasanya suka yang abstrak-abstrak. Penuhi kebutuhan informasi si kecil di Modern Moms. Setiap minggu jam 8:30. Hai, halo semuanya. Ketemu lagi nih sama Arvia di acara Tahu Nggak Tuh. Nah, kita ini bakal ngulik-ngulik pengetahuan masyarakat tentang apa itu kebijakan publik, apa sih yang mereka tahu dan apa pandangan mereka tentang kebijakan publik. Makanya ikutin terus yuk, kita cari orang-orangnya. Yuk, yuk. Cari. Nah, udah nemu nih. Yuk kita tanya satu orang. Mas minta waktunya sebentar ya. Iya nggak apa-apa. Dengan Mas siapa? Mas Yoga Mas Yoga. Mas Yoga asalnya dari mana? dari Cirebon teh. Halo Mas, minta waktunya sebentar ya. Boleh. Dengan Mas siapa? Mas Aji Oh, Mas Aji. Asalnya dari mana Mas? dari Bandung. Oh, dari Bandung. Kita punya pertanyaan. Apa yang Mas tahu tentang kebijakan publik? Kebijakan publik, aduh, bentar ya, ingat-ingat dulu bentar. Yang tahu saya sih kebijakan publik ya, Iya, kebijakan publik. itu tuh peraturan yang dibuat sama pemerintah kayaknya sih ya. Itu terus Kebijakan. buat ngatasin masalah-masalah yang ada di masyarakat. Ya itu sih, apa solusi yang dibuat oleh pemerintah. Udah sih gitu. Kebijakan publik. Yang saya tahu kebijakan publik itu sebuah peraturan, sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah buat nyelesain masalah-masalah yang ada di masyarakat kayak gitu. Gitu ya Mas. Tahu nggak nih contoh dari kebijakan publik itu apa sih? Contoh-contoh ya mungkin yang di Jakarta kali itu yang ada peraturan apa ganjil genap kali itu ya. Oh iya buat ya, buat kemacetan. ya biar nggak macet gitu makanya diadain ganjil genap. Ya itu sih yang tahu, yang apa namanya, yang gamblang aja gitu. Contoh, banyak sebenarnya contoh kebijakan publik ya. Tapi mungkin yang dapat ini dana desa. Oh. Kan dana desa itu masalahnya kan buat pembangunan desa terutama. Jadi mungkin pemerintah melakukan kebijakan berikan dana desa buat pengasuhan desa itu sendiri. Kebijakan publik yang sekarang ini tuh udah berjalan dengan baik atau belum sih? Sebenarnya kalau kebijakan publik tuh ada yang udah baik, ada yang enggak gitu ya. Tapi yang saya rasain sih ya kebanyakan nggak baik gitu. Oh, kurang baik kali Iya. ya. Iya, kurang baik. Kurang baik aja soalnya masih banyak masyarakat yang mengeluh lah gitu. Dikatakan baik sebenarnya belum, sebenarnya yang menurut saya pribadi, karena melihat sekarang kan banyak kebijakan-kebijakan yang melenceng ke target kebijakan itu sendiri, banyak yang dikorupsi juga kan sama terkait pemerintahan kayak gitu Iya, sih. iya, iya. Terus nih, Mas Aji, menurut Mas Aji, kebijakan publik yang baik itu yang kayak gimana tuh? Kebijakan publik yang baik yang pastinya itu pro pada rakyat, kepada masyarakat, dan juga mungkin dalam proses pembuatan juga para pelaku kebijakan juga lebih mengerti tentang bagaimana kebijakan publik itu berlangsung. Di kebijakan publik ini ada yang namanya formulasi kebijakan publik. Nah, pernah dengar nggak tuh? Formulasi kebijakan publik ya. Ya. Apa baru tahu nih? Saya kasih tahu sekarang. Baru tahu sih. Ya kalau formulasi sih ya itu perumusan apa penyusunan kan yang saya tahu sih. Tapi kalau buat apa kebijakan itu saya nggak tahu. Belum tahu ya. Model-modelnya juga belum tahu. Nggak tahu tuh, nggak tahu. Oh, tahap-tahap formulasi kebijakan juga Mas belum tahu ya? Oh iya, belum. Oh. Ya belum. Oh ya dah. Kasih ya Mas. Ya. Formulasi kebijakan publik ya, aduh. Pernah dengar nggak tuh? Kayaknya sih pernah. Kalau saya formulasi itu kayak proses penyusunan kebijakan publik seperti itu. Seperti itu ya. Itu aja. Kalau tahap-tahap formulasi kebijakan atau formulasi kebijakan publik itu ada macamnya gitu. Kira-kira tahu nggak ya Mas? Kurang tahu tuh kalau gitu. Oh, kurang tahu ya. Ya, soalnya baru denger juga tuh kayaknya formulasi kebijakan publik gitu. Makasih ya Mas. Ya, sama-sama. Jadi sebenarnya kalau untuk kebijakan publik itu sendiri punya pengertian sederhananya kayak whatever government choose to do or not to do. Nah, dari pengertiannya itu bisa dilihat kalau misalnya pemerintah itu sebenarnya sederhananya kebijakan itu apapun yang mau dilakukan atau
dipilih pemerintah untuk tidak dilakukan. Nah, kegiatan yang mau dilakukan atau tidak dilakukan itu tergantung dengan kebutuhan dan permasalahan dari masyarakat itu sendiri gitu. Nah, untuk dari kebijakan publik itu sendiri ada 3 tahapan utama sebenarnya. Yang pertama itu adalah formulasi kebijakan publik, kemudian ada implementasi, dan terakhir adalah evaluasi kebijakan publik. Nah, sebenarnya banyak masyarakat yang kurang mengetahui apa sih sebenarnya formulasi kebijakan publik itu sendiri. Sebenarnya sederhananya formulasi kebijakan publik, kita kan udah tahu apa masalahnya. Di formulasi ini, aktor-aktor kebijakan publik itu nyusun sebenarnya ada alternatif apa aja nih yang bisa untuk nyelesain masalah tersebut. Kemudian sampai ujungnya nanti kita pilih satu yang alternatif yang semua aktornya itu sepakat kalau alternatif itu yang paling baik untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Nah, tadi kan udah disebut kalau misalnya dalam perumusan kebijakan publik itu sendiri ada aktor-aktor nih. Nah, ada 2 aktor sebenarnya kalau secara umum. Ada aktor dari inside dari organisasi dan outside organisasi. Untuk dari inside organisasi itu misalnya kayak eksekutif, ada legislatif juga, ada yudikatif, sama yang terakhir itu birokrasi misalnya. Terus yang dari outside itu misalnya kayak akademisi. Nah, akademisi ini perannya misalnya dalam perumusan itu kita biasanya lakuin analisis kebijakan. Di analisis kebijakan ini diperlukan apa aja sih sebenarnya pemikiran dari akademisi untuk menunjang si formulasi ini dari kontennya bagus seperti itu. Kemudian ada juga hal yang harus sebenarnya dipikirin oleh masyarakat sebenarnya. Kalau untuk formulasi kebijakan publik itu banyak yang bilang permasalahan mengenai formulasi kebijakan publik itu banyak yang mikirnya yaudah yang ideal-ideal aja, yang punya misalnya banyak teori-teori seperti itu. Sebenarnya formulasi yang baik itu adalah formulasi yang bisa menjawab permasalahan. Walaupun itu nanti sebenarnya tidak terlalu idealis, selama itu bisa menyelesaikan permasalahan dari masyarakat itu sendiri, itu bisa tergolong menjadi formulasi yang baik sebenarnya, bisa diimplementasikan dan evaluasinya itu kurang seperti itu. Untuk formulasi itu sendiri punya proses, misalnya yang pertama ada identifikasi masalah. Kita identifikasi masalah dulu, masalahnya itu sebenarnya gimana. Kemudian yang kedua itu ada penyusunan draft. Di penyusunan draft itu nanti ada setiap alternatif itu kita susun baik buruknya itu gimana. Alternatif yang baik itu pertimbangannya nanti dari segi biaya, terus dari segi mana alternatifnya itu menjangkau masyarakat, dan yang ketiga itu pemutusan mau alternatif mana yang dipakai seperti itu. Nah, jadi sebenarnya untuk dari formulasi kebijakan itu sendiri ada 4 model atau pendekatan sebenarnya. Yang pertama itu adalah model politik. Untuk model politik ini sendiri secara sederhananya itu ada poin-poin pentingnya itu input, output. Nah, untuk inputnya itu sendiri adalah masukan-masukan, yang mana masukan-masukannya itu berasal dari aktor-aktor yang udah kita jelasin sebelumnya. Kemudian untuk outputnya itu adalah kebijakannya itu sendiri. Jadi ini sebenarnya model pendekatan dari formulasi kebijakan publik yang paling sederhana. Tuh. Nah, yang kedua itu ada namanya model rasional komprehensif. Untuk model rasional komprehensif ini sendiri secara sederhananya dipilih yang mana formulasi paling memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling optimum. Nah, dari analisisnya itu juga menggunakan analisis rasionalitas. Jadi kayak untuk model ini yang lebih ditekankan itu kayak efisiensi sama efektivitas dari formulasinya itu sendiri. Gitu. Terus ada yang ketiga itu namanya model inkrementalis. Nah, untuk model ini sendiri itu kayak dari variasi atau kelanjutan dari kebijakan sebelumnya. Terus ini dikatakan juga sebagai model yang pragmatis atau praktis. Kemudian pendekatan ini dipakai misalnya kalau dari aktor-aktornya itu punya kendala mengenai informasi atau kendala mengenai apa apa aja yang harus dicari dari variabel itu sendiri. Kalau misalnya aktor-aktornya itu punya kendala dari informasi, maka dipakai model ini. Nah, yang keempat itu ada namanya model penyelidikan campuran. Jadi untuk pendekatan ini tuh dia itu nyampurin dari model-model yang sebelumnya. Jadi kalau kita pakai model ini itu jadi lebih fleksibel untuk menjawab dari formulasi kebijakan yang akan kita buat. Nah, itu semuanya mengenai formulasi kebijakan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Nah, itu tuh tadi penjelasannya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah kita tanyain ke para orang-orang. Nah, itu tuh ada penjelasan mengenai apa itu kebijakan publik, formulasi kebijakan publik, tahap-tahapnya, model-modelnya. Udah pada ngerti kan? Nah, udah ya, segitu dulu dari kita. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dadah! Salah satu contoh dari permasalahan kebijakan publik yang saat ini masih menjadi tanda tanya yaitu mengenai kebijakan impor garam. Kebijakan impor garam ini dilakukan karena produksi garam dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan garam di Indonesia, terkhusus garam untuk proses industri. Jika dikaji berdasarkan formulasi kebijakan, seharusnya dalam proses perumusan para petani dilibatkan secara langsung, agar formulasi tersebut memuat hal-hal yang menjadi kebutuhan para petani. Di dalam model ideal proses perumusan kebijakan, yang diambil dari Pedoman Umum Kebijakan Publik, yang dikembangkan untuk Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara tahun 2006, terdapat tahap forum publik yang terdiri dari 4 kali forum. Dalam forum ketiga, forum dilaksanakan dengan para pihak yang terikat atau terkena impact langsung dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini yaitu para petani. Permasalahan yang kedua yaitu terdapat tumpang tindih regulasi setelah Presiden Joko Widodo menekankan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. Wewenang rekomendasi impor garam dialihkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi tugas Kementerian Perindustrian. Wewenang Kementerian Perindustrian sebagai pemberi rekomendasi. Di saat yang bersamaan, masih berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan ikan, dan pertambak garam. Dalam pasal 37 Undang-Undang ini, disebut impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, Menteri terkait harus mendapat rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, terdapat tumpang tindih regulasi, mengingat status undang-undang yang secara konstitusional memiliki kekuatan lebih tinggi dibanding peraturan presiden.